Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairita Nur. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Saya akan mempresentasikan yaitu materi ilmu alamiah dasar, yaitu materi hakikat fungsi nilai moral dan hukum. Untuk yang pertama, yaitu hakikat fungsi nilai moral dan hukum adalah hakikat fungsi dan perwujudan nilai dan hukum. Petrans 2001 menyebutkan ada jenis makna etika, yaitu makna etika berarti nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan adalah masyarakat atau kelompok dalam mengatur etika tingkah lakunya. Yang kedua, ada juga etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral yang bisa disebut juga kode etik. Ketiga, yaitu mempunyai artian ilmu tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma-norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Nilai itu penting bagi manusia. Apakah itu dipandang dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia, yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu, dan harus diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Hubungan hukum dan moral. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum tidak akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, dan perundang-undangan yang immoral harus diganti. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral, atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dengan moral. Selanjutnya ada keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Disepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial, adalah makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan orang lain. Dalam konteks hubungan dengan sesama perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu dalam berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Untuk terciptanya keteraturan tersebut diperlukan aturan disebut oleh kita yang disebut hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya sebagai manusia tanpa atau di luar masyarakat. Hukum diciptakan dengan tujuan berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam kaitan dalam masyarakat, tujuan hukum utama dapat direduksi untuk ketertiban, atau bisa disebut juga order. Muhtar Kusumaatmadja, tahun 2002. Nah, sekarang ada juga perwujudan masyarakat moral dan taat hukum. Apapun yaitu adalah perbuatan-perbuatan kita sebagai masyarakat dalam berlingkungan bermasyarakat. Seperti yang pertama adalah tidak korupsi. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Perbuatan menyimpang dalam hal ini seperti narkoba, mencuri, berkelahi,
hingga tawuran, yaitu adalah perkelahian secara besar dan dilakukan secara berkelompok oleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang ketiga yaitu menaati peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh melakukan hal yang menyimpang yang lainnya, seperti melakukan tindakan kekerasan dan lain-lain. Keempat yaitu melakukan kegiatan gotong royong dan juga melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat di masyarakat. Kegiatan-kegiatan bermanfaat di masyarakat itu sangatlah banyak, mulai dari hal kecil saja seperti siskamling yang dilakukan secara bergiliran oleh masyarakat sekitar, seperti seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Selanjutnya ada problematika nilai moral dan hukum. Yang pertama itu ada pelanggaran etik. Kode etik berprofesi berisi ketentuan norma etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Bila seseorang melanggar kode etik profesinya, ia akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi. Sedangkan ada juga yang namanya pelanggaran hukum. Problema hukum yang berlaku saat ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, seperti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran norma, yaitu individu yang sulit untuk menyesuaikan diri, selalu menyendiri, tidak mau bergaul dengan bertetangga. Itu salah satu contohnya, dan banyak terjadi di masyarakat hingga saat ini. Adanya ketidaksesuaian dengan harapan individu. Ada seseorang yang ingin mengeluarkan pendapatnya tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ada istilahnya itu pendapatnya itu tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Mungkin kurang tepat atau pendapat tersebut perlu diperbaiki. Makanya hati-hatilah dalam berharap dan juga berpendapat. Kurangnya ajaran yang diterima. Ajaran yang diterima yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang baik, seperti pelajaran agama, moral, ketertiban hukum, dan sebagainya. Yang terakhir adalah ketidaktahuan individu terhadap suatu permasalahan yang adanya unsur kesengajaan. Individu suatu permasalahan itu seperti dia melakukan perbuatan buruk secara sengaja, dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya sendiri, berperilaku egois dan mengambil hak orang lain. Nah, dalam perspektif Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32 dan juga dalam ayat Al-Quran yang tercantum di sini dengan artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan surah kedua yaitu surah Al-Isra ayat 32 dengan artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya yaitu adalah berdasarkan perspektif Al-Quran.
Ini adalah bagian yang penting dalam kedua ayat yang di atas tadi, yaitu dari kedua contoh ayat di atas tentu berbeda kadar kebaikan atau keburukan dalam perspektif manusia. Semua orang bisa dikatakan membenci adanya perang, apalagi melakukannya. Sedang berzina dapat dipastikan semua orang suka melakukannya. Namun, untuk keberlangsungan eksistensi kehidupan seluruh makhluk Allah sudah menetapkan dalam bentuk perintah dan larangan yang termuat dalam Al-Quran, Sunnah Rasulnya. Dari kedua kitab ini bersumber nilai-nilai moralitas yang dibawa oleh Islam sebagai pembersih bagi jiwa, yang dengannya manusia dapat disebut manusia dan membedakannya dari hewan yang tidak mengenal apa-apa kecuali hanya seruan insting. Moralitas adalah tujuan atau buah di balik penegakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat misalnya tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Zakat adalah untuk pembersihan jiwa dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Tentu saja apa yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti esensinya baik. Karena itu diperintahkan, dan begitu juga sebaliknya, apa yang dinilainya jelek pasti jelek esensinya, karena itu dilarang mengerjakannya. Itulah pembahasan materi saya pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan ketika dalam berucap, karena sesungguhnya kekurangan hanyalah milik kami para manusia di muka bumi, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.